Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallahul azizul hakim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang ibu cintai dan ibu banggakan, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa lagi dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam dalam keadaan sehat walafiat. Adapun materi yang akan ibu sampaikan pada kesempatan ini yaitu pengertian iman kepada qada dan qadar. Qada adalah ketentuan atau ketetapan yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Ada juga yang mengatakan qada itu adalah ketetapan Allah sejak zaman azali. Ketetapan dan ketentuan itu hanya Allah yang membuat. Oleh karena itu, hanya Allah saja yang tahu. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah hukmu illa lillah yaqusul haqqo wa huwa khairul fasilin. Menetapkan hukum itu kepunyaan Allah, Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia pemberi keputusan yang paling baik. Quran Surah Al-An'am ayat 57. Qadar adalah pelaksanaan dari rencana Allah atau sering disebut dengan takdir, yaitu keadaan yang menimpa makhluk Allah. Arti qadar dalam Al-Quran kita pahami sebagai suatu peraturan umum yang diciptakan Allah untuk menjadi dasar alam ini dengan hubungan sebab akibat. Telah menjadi undang-undang alam atau sunatullah yang abadi, bahwa manusia juga terikat pada sunatullah itu, ketentuan yang berlaku terhadap makhluknya, baik yang telah maupun akan terjadi, semua berada di bawah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, Inna kulla syai'in khalaqtahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut qadar atau ukuran. Quran Surah Al-Qamar ayat 49. Sesuai dengan ayat tersebut, Allah menerangkan bahwa seluruh makhluk adalah ciptaannya. Makhluk diciptakan menurut kehendak dan ketentuannya sesuai dengan hukum-hukum yang ditetapkan untuk alam semesta ini. Dalam ayat lain Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, maka na'alan nabi min harajin fima faradallahu lah sunnatullahi fil ladina khalau min qabl wa kana amrullahi qadarum maqdura. Tidak ada suatu keberatan pun atas nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnahnya pada nabi-nabi yang telah berlalu dahulu. Dan adalah ketetapan Allah sesuatu ketetapan yang pasti berlaku. Quran Surah Al-Ahzab ayat 38. Berdasarkan semua keterangan itu, ya maksudnya keterangan di atas, jelaslah bahwa hubungan antara qada dan qadar mengacu pada hukum, undang-undang, peraturan, dan ketetapan Allah yang berlaku atas semua makhluknya. Sedangkan qadar mengacu kepada pelaksanaan dari rencana Allah atas hukum, undang-undang, dan ketetapannya. Iman kepada qada dan qadar berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa segala sesuatu itu baik dan buruknya ditentukan oleh Allah. Iman kepada qada dan qadar merupakan salah satu dari rukun iman yang 6. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, Al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'min bil qadar khairihi wa syarrihi. Rawahu Muslim. Iman itu ialah percaya kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, hari kiamat, dan percaya kepada qadarnya yang baik maupun yang buruk. Hadis riwayat Muslim.
Telah kita ketahui bahwa semua benda yang ada di alam ini terdapat takdir Allah, baik itu manusia, bulan, bintang maupun gunung. Misalnya, malam tidak boleh mendahului siang dan matahari terbit tidak boleh mendahului bulan. Semua itu berjalan berdasar ketentuan dan kehendak Allah. Yang selanjutnya disebut juga dengan sunatullah. Sunatullah ada dua macam, yaitu sunatullah yang tidak tertulis yang terdapat di alam ini. Misalnya api itu panas. Dan sunatullah yang tertulis di alam. Misalnya hukum yang tertulis dalam Al-Quran mengatakan siapa saja yang beriman dan beramal soleh pasti akan mendapat pahala dari Allah. Kedua sunatullah dari Allah itu dijamin kemutlakannya, serta tidak dapat diganti dengan hukum yang lain, kecuali Allah menghendaki lain, seperti terjadi pada Nabi Allah Ibrahim yang mana api menjadi dingin. Sunatullah yang ada di alam waktunya dapat diukur, misalnya manusia dapat memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk memasak air sampai mendidih. Sedangkan sunatullah dalam Al-Quran, manusia tidak tahu pasti akan kapan waktunya terjadi. Misalnya saat kematian seseorang dan saat datangnya hari kiamat. Dengan meyakini sunatullah akan membawa manfaat dan hikmah yang sangat besar. Manusia akan sadar bahwa dalam hidup ini manusia dibatasi oleh peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan Allah. Juga akan menumbuhkan kemauan manusia untuk menggali perbendaharaan bumi agar dapat dimanfaatkan. Salah satu contoh ketentuan Allah yang tertulis dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insana dha'ifa. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah. Quran Surah An-Nisa ayat 28. Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia itu boleh Allah diciptakan dalam keadaan atau dalam kondisi lemah. Kondisi lemah itu Allah sendiri yang menetapkan dan yang menentukan. Dengan kondisi lemah itu manusia supaya menyadari lalu menaati aturan-aturan Allah. Termasuk kelemahan yang ada pada manusia, bahwa manusia itu tidak mengetahui kapan datangnya ajal. Maka Allah melarang manusia melakukan pembunuhan dengan cara yang diharamkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqtulun nafsallati haramallahu illa bil haqq wa man qutila madluman faqad ja'alna liwalihi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura. Artinya, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberikan kekuasaan kepada ahli warisnya. Tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang-orang yang mendapatkan pertolongan. Quran Surah Al-Isra ayat 33. Selanjutnya, adapun fungsi iman kepada qada dan qadar antara lain sebagai berikut. Dengan iman kepada qada dan qadar, maka kepercayaan terhadap kekuasaan Allah makin tebal dan hati menjadi tabah dalam menghadapi liku-liku hidup sehingga tidak lekas putus asa. Dan janganlah kamu merasa putus asa dari rahmat Allah. Quran Surah Yusuf ayat 87. Orang yang beriman kepada qada dan qadar dalam hidupnya akan selalu bertawakal kepada Allah dan menyerahkan dengan ikhlas segala ikhtiarnya atas takdir Allah setelah usahanya dilakukan menurut kadar kemampuannya. Dengan beriman kepada qada dan qadar, manusia tidak akan membanggakan diri atas usaha dan ikhtiarnya, sebab ia menyadari bahwa manusia itu wajib berusaha. Tetapi Allah yang menentukannya. Dengan beriman kepada qada dan qadar, manusia tidak akan takabur bahkan tawadu dan merendahkan diri dalam hidupnya karena merasa dirinya di bawah kekuasaan Zat yang Maha Kuasa, yaitu Allah. Dengan beriman kepada qada dan qadar, orang akan memiliki jiwa yang besar, iman yang teguh, dan keberanian di dalam beramal.
Anak-anakku sekalian yang ibu cintai dan ibu banggakan, takdir itu ada dua macam, yaitu sebagai berikut. Satu, takdir mubrom, ialah kodo dan kodar Allah yang tidak dapat dielakkan lagi dan pasti terjadi, sehingga manusia tidak mempunyai kesempatan untuk menghindari, seperti ketentuan kelamin laki-laki atau perempuan, terjadinya hari kiamat, datangnya ajal seseorang. Yang kedua, takdir mu'alak, ialah kodo dan kodar Allah yang digantungkan kepada ikhtiar seseorang atau usaha-usahanya menurut kemampuan yang ada pada manusia. Maka untuk jenis takdir mu'alak ini manusia wajib berusaha dan agar dapat mengubah keadaan pada dirinya menjadi lebih baik sesuai dengan yang dikehendaki. Seperti seorang siswa yang ini pandai maka harus rajin belajar, seseorang yang ingin kaya maka ia harus giat bekerja, dan lain-lain. Dalam berikhtiar jangan lekas berputus asa, karena ya kalau kita mendapat kegagalan, umpamanya kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Pelajari lebih dahulu apa sebab-sebab kegagalan kita dan usahakan perbaikannya untuk masa-masa mendatang. Pada suatu saat kita akan berhasil dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ayat lain Allah mendorong supaya hambanya mau bekerja sebagaimana firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surah At-Tawbah ayat 105. Setelah kita berusaha harus diiringi dengan doa agar tercapai yang kita maksudkan, karena Allah telah menjanjikan dengan firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, insya Allah akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku dan akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dan dina. Quran Surah Al-Mu'min ayat 60. Anak-anakku sekalian yang ibu cintai dan ibu banggakan, itu semua adalah ketentuan Allah dan manusia berada di dalam takdir Allah. Menurut takdir Allah, manusia itu pasti mati. Sesungguhnya semua makhluk hidup yang lain pun harus mati pula. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Quran Surah Al-Imran ayat 185. Anak-anakku sekalian, barangkali hanya itulah yang dapat ibu sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Ya kalian itu simak, catat, kemudian kirimkan ya lewat SPI. Kalau tidak bisa ya lewat grup WA saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.